Berarti besok kita tambah korentang ya? Ibu handphone steril? Ya, cuman memang sekarang beberapa rumah sakit tidak pakai korentang ya. Jadi biar kalian paham, saya biar tahu. Beberapa rumah sakit sekarang sudah tidak, karena kalau korentang, kenapa korentang itu kan harusnya steril kan ya, berarti kan di jalur steril, tapi terkena udara, mungkin dia bisa terkena partikel-partikel, nanti menyebabkan dia nggak steril. Ini sudah beberapa rumah sakit itu sudah memakai korentang. Ini masalahnya juga apa? Masalahnya handphone steril, bisa kayak lipat-lipat. Yang ini di yang dalamnya itu kan ini kan di yang luarnya gini. Kalaupun kita ini kan handphonenya bersih, di steril lagi. Kalau udah di steril biasanya tetap dipasang di sini kan, atau di lipatin untuk memakai, tetap dilipat. Ya, kita kasih dulu. Dan kita ke pemasangan kateter pada wanita. Terkait pemasangan kateter atau kateterisasi ini nanti kita memakai dua handphone bersih dan juga handphone steril ya. Oke, dua handphone. Kemudian untuk kateter yang perlu teman-teman tahu ada beberapa jenis. Ada yang 2 atau 2 jalur, ada yang 3 jalur, ada yang ini satu. Kalau yang ini fungsinya hanya untuk mengeluarkan urin. Jadi ini tidak, kalau kayak gini kita tidak perlu memasang urin bag. Ini bisa kita masukkan ke bentong. Contohnya semisal kamu lagi sekali kan, di bentong bebas itu kandung-kandungnya harus kosong. Buat apa? Buat kita mengecek apakah ada kontraksi tidak. Jadi yang bagus itu kalau setelah bayi keluar, plasenta keluar itu di bagian perut bawah sini dia mengeras, ibunya merasa mules, nah itu berarti terjadi proses involusi. Jadi harusnya seperti itu. Kalau sampai dia lembek, ibunya nggak merasakan mules, nah itu dikhawatirkan dia terjadi perdarahan. Jadi kita cek adakah perdarahan yang kuat apa tidak. Nah misal ibunya kayak misal kantong urin atau kandung kemihnya si ibunya ini penuh, dia bisa menyamarkan kita saat mengecek mengecek ini involusinya ini apakah dia keras atau bukan. Kalau mengecek kan kita harus kita pegang. Sebenarnya ibunya ini tidak ada kemerasan, tidak ada involusi, tetapi karena kandung kemihnya penuh, jadi ini pas kita raba dia akan keras. Nah itu akhirnya jadi harus kandung kemihnya si ibu harus kosongkan menggunakan ini. Itu kita masukkan, nanti urinnya keluarnya kita tampung di bawah saja. Jadi ini yang ini tidak kita sambungkan ke urin bag. Kenapa ya kita sambungkan ke urin bag? Ini kan nggak ada jalur untuk mengunci, jadi nanti akan keluar gitu. Jadi ini memang fungsinya hanya untuk mengeluarkan urin saja ya. Atau mungkin bisa juga kita pakai misal mau cek urin tetapi orang tua tidak bisa tivis atau terjadi ISK saluran kemih, jadi bisa mengeluarkan urinnya, nanti kita baru pakai ini ya. Kemudian nah ini ada 2 jalur dan 3 jalur, sebenarnya sama saja sih, hanya ini pertambahan 1 aja. Jadi untuk penamarannya biasanya ada di sini 18, 20, 10, ini penamarannya ya. Buat apa ya? Buat menyesuaikan lubang uretra si pasien. Nggak mungkin bayi, misal bayi kita pakai ukuran segini, misalkan ada yang di bawahnya lebih kecil. Kalau biasanya sih kalau kita dewasa sudah pakai 18 ini sudah cukup. Nah ini aja lubang, jangan salah kalau yang ini ya 3. Kalau 2 sih mudah ya, satunya dimasukin urin bag, berarti hanya untuk mengunci, untuk mengunci. Tapi kalau 3 terkadang salah masuk, salah untuk mengunci ya, dia tidak akan terkunci. Kalau 2 mudah. Kemudian ini juga ya steril, fisiknya steril.
Kalau sudah terlanjur berlebih kita masukkan pada instrumen yang steril. Kemudian kita ada steril. Kemudian anatomi ya. Dimasukkannya kemana? Atas. Atas ini ya. Uretra, sini vagina, sini anus. Kenyataannya besok kalau di lahan tidak semudah gambar. Jadi bagian organ reproduksi wanita itu juga beda. Ada yang beberapa kali sempat keliru masuk ke vagina. Ada karena mungkin dia melihatnya jaraknya terlalu dekat atau tertutup. Makanya itu kita harus pakai kurva hijin biar terlihat tutup cairan-cairan gitu kan. Nah, itu bisa salah. Dan kalau masuk ke uretra ini juga kelihatannya mudah ya, kayak gini pasti nggak kita masukin. Tapi kenyataannya gimana rasanya? Saya lihatnya itu sih. Oh jadi masih ya. Saya waktu kemarin SC itu saya dimasukkan, ya itu sih karena bisa ngomong karena saya sudah pernah juga sakit pedes. banget. Ya, Jadi pas pedes. dikeluarin pedes ini. Jadi sama seperti NJT, pasien tidak boleh menolak. Kalau menolak ya itu akan susah masuk, nggak akan masuk. Kita sebisa mungkin harus relax. Kenyataannya tidak semudah itu. Saya terbiasa ngomong relax. Kalau teori gitu ya, ibu relax. Membuat pasien saat dia merasa ini sakit, dia harus relax itu susah. Saya mencoba untuk relax di saat perut saya kontraksi, di saat memasukkan ini terasa pedih itu emang agak susah. Ya mau-mau direlaksin, makanya kita harus yang ngomong ke pasiennya ya bisa berarti relax, ayo pelan tarik nafas, relax, ayo tarik nafas, emang harus kayak gitu. Padahal walaupun memang itu sangat sulit susah, jadi nanti harus hati-hati memasukkannya. Ya ini perempuan. Nah, sekedar lihat apa aja sih. Anatomi laki-laki juga dipelajari tuh. Gitu ya. Kalau cowok gimana? Dari ujung. Nah, Kalau saya itu sama ya. Jadi cowok cuma ada dua, anus sama lidah di sini. Mereka pipis di sini mengeluarkan sperma juga semen dan sebagainya ya di penisnya. Jadi lidahnya kalau untuk laki-laki itu dia lebih pendek daripada si perempuan untuk menuju ke kandung kemihnya. Jadi memang kalau laki-laki itu nggak sepanjang perempuan. Mungkin kalau laki-laki segini itu dia sudah bisa masuk, sudah masuk ke kandung. Kalau perempuan memang harus lebih panjang, biasanya memang lebih panjang pemasukannya. Itu ya, ini seperti cowok ya. Kenapa biasanya kenapa tidak diperkenalkan cewek untuk masukkan? Ini harus lemes. Kalau si cowok ini ereksi susah untuk si salah itu masuk. Jadi dia waktu memasukkan dia nggak boleh ereksi. Nah, dahulunya kalau cowok dimasukin cewek dia ereksi ya udah angel. Kalau yang memasukkannya sama cowok, kayaknya sebagian nggak mungkin ereksi lah ya. Jadi dia lemes dan mudah untuk dimasukkan. Karena kalau ereksi kan dia tangan panjang. Nah itu yang akan menyusahkan. Jadi kalau nggak ereksi ya harus mene lagi kan memang sudah sesuai. Tapi kalau ereksi, nah itu yang susah. Walaupun biasanya kalau perempuan diminta memasang ya pada yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah dia tidak terlihat nafsu kayak gitu lah. Kecuali yang dulu mungkin kalian tahu dulu juga kan nggak yang bisa itu cewek terus dia viral kan itu. Oh iya itu yang kemarin ada kan? Ada. Itu memang suatu yang tidak etis ya. Kalaupun memang dia diminta untuk memasang kaca ya sudah pasang aja. Pasang aja nggak usah bilang kalau cowoknya ganteng gitu. Itu melanggar kode etik kayak gitu. Itu sangat melanggar itu menunjukkan itu ya.